Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 30 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herbert Yakub Siahaan. Ibadah Baskara Sawah Kamis 27 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Markus Muhammad Dewa STH. Ibadah Yud Sabtu 29 Oktober 2022 akan dilayani oleh Saudari Apliana Bora. Ibadah Wanita Sabtu 29 Oktober 2022 akan dilayani oleh Ibu Susi Warsito. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Peresmian Gereja dan Diakonia dapat oleh BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Sumber Gereja dan Diakonia dapat oleh OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Peresmian Gereja Diakonia dapat oleh Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Peresmian Gereja Diakonia dapat oleh Dadang di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Daftar Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Iya, 1000 orang ya, tapi tetap semangat ya. Shalom. Oke, selamat pagi, selamat datang di Kapernaum. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk baik dan teramat baik Tuhan. Sepanjang hari ini kami sudah bangunkan dan saya karena kemurahan nama-Mu, dan kami akan mulai berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan pujian yang sudah kami sampaikan ini menjadi duka yang harum bagi nama-Mu. Sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam waktu sama dan bersyukur. Haleluya.
puji punya Tuhan dengan alunan musik yang lembut. Ini
Karena sampai saat ini ya kita dipelihara Tuhan dengan kondisi keadaan sehat dan kita bisa berkumpul untuk bersuka cita. Oke, kita mulai. Ready? Oke, sungguh alangkah baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua goyang. Syalalala bagaimana? Oke, syalala, oke. Ke kanan dulu ya. Oke, jempolnya. Dia bumi akan berlalu, dia bulan tak bercahaya lagi. Dia lagi akan menggoncang, matahari tak bersinar lagi.
berkat Tuhan satu persatu yang sudah kita terima sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Katakan ku yakin. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Walaupun mendung di luar, tapi kami percaya tapi kita tidak mendung ya. Kita semangat seperti banyak Pak Ivan katakan semangat. Semangat, begitu ya. Kita semangat untuk Tuhan. Ya, si Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini tentang kebahagiaan semu atau kebalikannya, kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan semu dan kebahagiaan sejati. Ya, next. Menurut saudara, bahagia itu apa sih menurut saudara? Sama-sama kita refleksi ya. Bahagia itu apa sih? Senang. Senang. Ya. Uangnya banyak. Mencapai tujuan. Terus? Uangnya banyak. Uangnya banyak. Wih, ya, mantap. Terus? Itu lagi?
senantiasa. Ya. Nah, kalau saya lihat ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahagia nih ada beberapa arti ya kata bahagia di sini ya. Jadi katakan bahagia yang pertama dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan dalam keadaan atau perasaan senang dan tentram. Semua tentram, semua aman, semua kalau kita perlu semua ada. Mau seperti itu? Amin. Ya. Yang kedua yaitu bebas dari segala yang menyusahkan, pinginnya semua senang, nggak mau susah. Ada seperti itu kira-kira senang. Itu kerinduan kita semuanya. Nah, sekarang next. Lalu saya katakan, lalu apa? Menceritakan tadi pada putri banyak uang. Ya, uangnya banyak ya. Siapa yang mau uangnya? Silakan diambil. Ya, banyak uang 100-an banyak, berapa itu jumlahnya ya? Banyak uang. Senang banyak uang? Senang ya. Kenapa nih? Oh sehat ya. Banyak uang. Banyak uang senang, uangnya tumpuk-tumpuk, uangnya banyak senang, bisa keliling dunia, keliling negara dengan uang kita. Perawatan wajah yang mancung jadi kesini mancung dengan uang. Ya. Tapi ingat ya, uang yang banyak tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada sini uangnya segudang tapi bisa kita tahu aku beli bahagia dong. Ada nggak kira-kira? Tidak ada ya. Uang itu perlu bagi kita, sangat penting uang, tapi bukan segala-galanya uang itu. Kenapa? Dengan uang bisa saling tekanan sesama saudara, apalagi saat berbagi warisan. Wah, itu bahaya ya. Kalau yang tidak takut akan Tuhan bisa saling membunuh gara-gara uang. Dulu waktu saya masih kecil ya, masih tinggal di desa, ya, desa sana, tinggal di desa ya. Saya itu pulang dari gereja ya, kan dari gereja, tiba-tiba saya kelihatan parah penuh dengan darah, tes darahnya. Lalu saya tanya, kenapa? Ternyata gara-gara nggak bayar uang parkir, gara-gara uang. Ya. Sana, gara-gara uang parkir 5.000 nggak bayar bisa kacau. Ya. Berarti uang itu perlu bagi kita, tapi harus hati-hati menggunakan uang. Karena seringkali kalau ada uang kita dikalap, wah uang bisa lupa Tuhan. Kita senang-senang aja, nggak perlu gereja, uang kita sudah melimpah. Itu yang bahaya bagi setiap kita. Ya, itu bahagia berkurang dunia. Uangnya banyak. Karena yang kedua, next. Ya, sampai pengen punya HP baru. Ya, ini HP baru atau HP merek apa itu? Ya. Kalau punya HP baru senang? Senang. Wah senang. 1 minggu, 2 minggu dibolak-balik. Bagus sekali warnanya ya. Dibolak-balik. Wah, luar biasa. Bagus sekali HP saya ini, canggih sekali. Tapi apakah selamanya bilang seperti itu? Tidak. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, kira-kira masih wah bagus. Lama-lama menjadi biasa, bukan jadi biasa. Kenapa? Ya teman kita punya HP yang lebih canggih, ada HP muncul baru yang lebih canggih lagi.
Itulah ukuran-ukuran dunia yang tawarkan bagi setiap kita. Ya, HP perlu, tapi HP bukan segala-galanya kebahagiaan dalam hidup kita. Yang contoh ketiga, next. Ya, siapa yang pengen punya motor baru? Silakan ambil. Ya, motor baru. Ya, senang punya motor baru? Nah, tiap hari kalau keluar dilapi, wah bagus, warnaku, wah keren sekali ini. Kalau nggak pergi kita lapi, sampai kita puji-puji, lampunya kita mungkin difoto, diposting di Instagram, posting di WA. Aku punya motor baru, wah luar biasa. Ya, itulah. Apa seperti itu? Lama-lama menjadi biasa. Ya, itulah tawaran-tawaran yang dunia tawarkan, kesenangan yang semu, itu kebahagiaan yang semu. Ya, bahkan semu itu apa artinya kebahagiaan semu? Hanya sementara, hanya sesaat, kebahagiaan sesaat. Saat kita punya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun jadi biasa. Ya, sekarang hari ini kita sama-sama belajar ya, kebahagiaan seperti apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kebahagiaan yang sejati apa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Ya, kita akan buka bersama-sama. Next. Kelihatan? Ya, Mazmur 33 ayat 12. Ini saya pakai 2 versi, terjemahan baru sama terjemahan lama. Kau dibacakan? Yang keras suaranya. Silakan. Mazmur 33 ayat 12, firman baru, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Terjemahan lama, berbahagialah bangsa yang beroleh Tuhan akan Allahnya, yaitu bangsa yang dipilihnya akan bahagianya pusaka. Ya, terima kasih Bapak Ivan. Ya, terima kasih sudah membacakan. Sini katakan saya akan bahas terjemahan lama ya, terjemahan lama. Sini dikatakan berbahagialah bangsa yang beroleh Tuhan akan Allahnya. Kita garis bawahi beroleh. Berarti saat kita beroleh Tuhan, kita berbahagia. Kenapa? Saat kita beroleh Tuhan, kita memiliki semuanya dalam hidup kita. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan bagi setiap kita. Saat kita beroleh Tuhan dalam hidup kita. Lanjutnya apa? Jadi katakan bahwa kategorinya yaitu bangsa yang dipilihnya akan bahagianya pusaka. Ya, tahu? Sini katakan kata pusaka. Pusaka berarti warisan. Ya, berarti saat kita beroleh Tuhan, kita menerima warisan kebahagiaan dalam hidup kita. Berarti kita harus bangga karena kita beroleh Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dikatakan bahwa kita dikatakan beroleh berarti menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menerima segalanya dalam dunia ini. Kebahagiaan sembuh boleh saja, tidak melarang saya. Tapi yang terutama kita dapat menerima Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Dia katakan itulah kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mendapatkan warisan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya. Lalu apa yang harus kita
kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, karena kita sudah memperoleh, sudah mendapatkan kebahagiaan sejati. Next, apa kira-kira yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, karena kita sudah menerima kebahagiaan sejati dalam hidup kita, warisan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau dunia memberikan warisan uang, warisannya mungkin yang banyak ya barang-barang, tapi Tuhan memberikan warisan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita akan buka Wahyu. Next, Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Kalau dibacakan bergantian, berkat bagi setiap kita. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Yang bermanfaatnya, pertama, ingatlah olehmu, aku datang seperti seorang pencuri. Maka berbahagialah orang yang berjaga-jaga sambil memeliharakan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan bertelanjang dan orang nampak kemaluannya. Ya, terima kasih Bu Erwin. Sini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena apa? Lihat, aku datang seperti pencuri. Kita tahu pencuri ya, kalau masuk rumah dapat permisi, saya besok mau ambil barang-barangmu, ada seperti itu. Dengan tiba-tiba, tanpa diundang, tanpa kita nggak tahu waktu dan jamnya, tiba-tiba dia datang mengambil barang-barang kita. Itulah pencuri. Tapi dikatakan bahwa Tuhan datang seperti pencuri, bukan pencuri Tuhan, tapi seperti pencuri dengan tiba-tiba. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi katakan ya, kita tahu kata berjaga-jaga berarti kita harus aktif, bukan diam saja, tapi harus ada yang dikerjakan, harus lakukan segala sesuatu supaya kita berjaga-jaga. Contohnya seperti seorang prajurit ya, kita tahu prajurit. Next. Nah, ini prajurit ya. Prajurit selalu bersiaga dengan tembaknya. Jangan-jangan ada musuh. Kalau ada musuh, kira-kira apa seperti itu? Berarti harus kita lawan karena ada musuh yang menyerang. Jadi gambar prajurit selalu bersiaga dengan senjatanya. Demikian juga kita harus memakai senjata yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Tapi ingat ya, musuh kita bukan orang tua kita, mama kita, papa kita, bukan orang tua. Itu musuh kita, bukan tetangga kita, bukan musuh kita. Kenapa? Bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan teman kita, atau sama sekarang bukan bestie kita atau musuh kita. Ya, bukan bestie atau musuh kita, atau bukan suami atau istri kita musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis, roh-roh yang jahat di udara, penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Itulah musuh kita. Makanya firman Tuhan dikatakan harus berjaga-jaga, harus selalu siap. Ya, seperti seorang prajurit harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita santai-santai, tapi harus berjaga-jaga. Ya. Sekarang ya, poin kedua. Next. Nah, ini memperhatikan atau memelihara pakaiannya.
contohnya Bapak Gembala. Datang ya, Bapak Gembala ya. Ya. Itu tandanya bahwa dia sebagai hamba Tuhan yang selalu siap dimanapun dipanggil, halo, dan juga akan selalu siap. Ya, itulah kamera, ya luar biasa. Ya, kita harus senantiasa menjaga, memelihara pakaian kita jangan sampai kena noda. Seperti seorang pengantin, ya dia menjaga pakaian putihnya jangan sampai kena noda. Demikian juga hidup kita harus menjaga pakaian rohani kita jangan sampai kena noda dalam tubuh kita. Kalau kita menjaga pakaian kita pakai baju putih ya, jangan sampai kena kotoran. Demikian juga hidup kita, pakaian kita harus dijaga oleh firman Tuhan. Contohnya misalnya lagi, seorang pelari tentunya memakai pakaian pelari, gak mungkin pakaian balet. Ya, dia selalu siap pakaian pelari, kalau siap untuk bertanding. Sepak bola, pemain sepak bola pasti pakai pakaian sepak bola, gak mungkin dia pakaian senam. Ada kira-kira sepak bola kan senam? Gak ada ya. Pasti memakai pakaian yang sudah ditentukan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita pakai karena kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan inginkan supaya kita memakai pakaian Kristus dalam hidup kita. Maksudnya apa pakai Kristus itu? Menjaga pakaian kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mulut kita itu pakaian Tuhan berikan dalam hidup kita. Menjaga mulut kita, perkatakan firman Tuhan, bukan mengutuki orang lain, atau kita membuat kata-kata yang sia-sia. Perkataan yang membangun, kata-kata yang senantiasa memberikan pertolongan bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Itu pakaian Tuhan berikan dalam hidup kita. Telinga kita gunakan mendengar hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan mendengar gosip, bukan mendengar hal-hal yang lain. Mata kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan kita, kaki kita semuanya harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita hari ini sama-sama belajar memperhatikan pakaian kita, memelihara pakaian rohani kita, jangan sampai ada noda dalam hidup kita. Setelah kita sama-sama belajar hari ini bahwa kita lindungi mungkin penglihatan kita, mata kita lindungi terhadap hal-hal yang tidak baik. Kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki kita gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita gunakan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, dalam hari kita sama-sama belajar senantiasa berjaga-jaga, senantiasa selalu menjaga pakaian kita. Kita akan buka bersama juga Roma 13 ayat 14. Roma 13:14. Kami bacakan. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenalkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan segala dan janganlah merawat tubuhmu untuk berkuasa keinginan. Ya, terima kasih Abri. Dengarkan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Supaya apa? Janganlah merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan kita. Tuhan ingin supaya
tubuh kita mengenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Perlengkapan Tuhan senjata terang. Kita tahu setiap kita butuh terang. Setiap kita gak mau hidup dalam kegelapan. Misalnya saya mampir ke rumahnya Ruth, tiba-tiba lampu gelap. Saya gak tahu mana pintunya, mana kamar mandinya karena gelap. Tapi kalau terang, kelihatan semuanya. Demikian juga kita semua butuh terang-terang yang dalam hidup kita. Makanya Tuhan, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidup kita. Kenakan Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan kita. Hidup dalam kedagingan, hawa nafsu. Itu yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kita akan buka ayat juga Galatia 3 26-27. Ya, kalau dibacakan. Ya, jadi saya bertanya, semestinya anak-anak Tuhan? Kata orangnya? Iya. Semestinya anak Tuhan? Ya, puji Tuhan. Jadi katakan bahwa sebab kamu semua, berarti bukan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tapi semua anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kenakan Kristus dalam hidup kita. Supaya apa? Ada kebahagiaan sejati yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saya yakin semua orang ingin bahagia, gak ada orang ingin susah. Ingin bahagia semuanya? Ya, amin. Ya, kenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Menjaga hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kerinduan Tuhan. Si Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya juga belajar, kita semuanya belajar untuk senantiasa berjaga-jaga dan menjaga pakaian kita, pakaian, jangan sampai ada noda dalam hidup kita. Si Tuhan, saya tidak berbanyak karena nanti mau latihan supaya gak capek. Saya undang WL, singer, musik. Kita akan ya. Yesus
mendapatkan kebahagiaan yang sejati daripada Engkau Tuhan. Senantiasa mampukan kami ya Bapa, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mampukan kami untuk selalu menjaga semua yang Kau berikan pada kami, apapun itu Tuhan, mulut, lidah, bibir kami, Bapa, tangan kami, mata kami Tuhan, biar apa yang kami lakukan Bapa semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu, dan yang senantiasa Kau berikan hikmat-Mu, bertambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapa, dan Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, mampukan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kita akhiri pada kita siang hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada ibadah raya siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah raya kami mulai awal dan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sudah hadir pada ibadah kami. Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, yang percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, dan dalam masalah Kau berikan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Kau menerima tempat hadir karena sakit Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan, dalam waktu seluruh zaman, bilur-bilur saat ini memulihkan dan menyembuhkan mereka sakit Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan pesan firman-Mu pada siang hari ini. Mohon pakai roh Ibu Gembala, kesehatan, kekuatan, tindakan perlindungan sampai kehidupannya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga para pemimpin pujian. Kau berkati putri yang sudah mengikuti pujian dan pakai ulang yang malam ini. Berkati dalam usaha dan pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan, rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Hendro Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan anak-anaknya berdekon yang memainkan drum, Kau Matthew dan Kau berkati sekolah mereka jadi kesehatan dan berbakat Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus anak-Mu Ivan bisa melayani sebagai pemimpin pujian, Kau pakai melalui anak-Mu dalam kuliahnya, dalam Tuhan, makanya dalam kesehatannya Tuhan Yesus sertai senantiasa. Berkati beri kesehatan dan badan. Kau berkati Tuhan untuk Eristati, Tuhan Yesus Kau berkati dalam pelayanan. Kau semakin pakai rapi anak-Mu. Berkati Tuhan Yesus dalam kuliahnya, berikan hikmat kesehatan dan badan Kau Tuhan Yesus. Berikan penjagaan perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupannya. Untuk berkati
berkati Bima dan pemainkan musik, kemudian Kak Rapi, anakmu, berkati Tuhan anak dalam pekerjaan dan kesehatannya. Juga Tuhan, kau berkati Tuhan anakmu Joshua yang sudah melayani sebagai operator residi. Kemudian Kak Rapi anakmu, berkati dalam pelayanan, dalam kuliahnya, dalam kesehatannya Tuhan Yesus, masa depan yang indah dan bersama dengan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus buat anakmu Yohana, masa Tuhan melayani sebagai kolektan, dan Kak Rapi anakmu dalam pelayanannya, dalam kuliahnya, beri kesehatan daripada Engkau. Tuhan, Kau juga sertai Tuhan Yesus. Senantiasa anakmu, menutup bungkus anakmu dan kuasa dalammu. Kau berkati juga Tuhan Yesus, anakmu Luti yang sedang melayani sebagai kolektan, dan Kau Rapi anakmu dalam pelayanannya, berkati kuliahnya, beri kesehatan kepada Kau, menjaga perlindungan dalam kehidupannya. Berkati anakmu Andreas yang sedang melayani sebagai soulmate, Kau berkati dalam pekerjaan dan kesehatannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang saat ini sedang sakit, untuk Bu Esther Wiwi, untuk Tuhan anakmu Pak Jim, buat anakmu Desi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami untuk kuasa saya menjaman, memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu itu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa untuk bersama sampai selama-lamanya. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan sudah memberikan persembahan. Kau kembali memberkati berlipat kali karena maupun Tuhan anak belum sempat memberikan. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap acara Natal dalam tangan-Mu, baik Natal BBS anak-anak tanggal 3 Desember pada Natal Tuhan Yud Kapernaum, baik pada Natal umum tanggal 18 Desember pada Natal Paskara Salak tanggal 25 Desember. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan semua acara yang dapat berjalan lancar. Kau Tuhan, semuanya Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh panitia Natal yang sudah terbentuk satu persatu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Kau curahkan berkat-Mu untuk Natal kami Tuhan Yesus, yang seluruh jemaat-Mu mendapat berkat Natal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sertai Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kau sertai, bimbing kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, tetap benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kesalahan marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, orang jahat, dan serahkan kuasa serangan kota kelaban, magic, santai, serang balik, panas, diserapan. Jauhkan kami salah wafat, corona, berbahaya, dan menular, dan mematikan roh maut. Dan Tuhan, curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, menghadapi sastra, penjagaan budaya santai dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat.